Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umuri waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebentar. Ya. Ya, alhamdulillah jemaah Masjid Niaga Rahmat, kajian Ramadan dimanapun berada. Pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat masing-masing dalam rangka bersama-sama mensyukuri nikmat pada Allah Subhanahu wa taala atas berjalannya Ramadan di tahun ini dengan kondisi yang berbeda dibanding biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabi dan tabiin serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah berada di media teman-teman masing-masing. Kita menggunakan media Zoom dan YouTube streaming. Para jamaah sekalian, Ustadz Bendri, jazakallah untuk waktunya, Ustadz. Oh iya. Alhamdulillah, background Ustadz lebih bagus dibanding background saya nih, Ustadz. Beneran. Kita bisa memanfaatkan Ramadan kali ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan apapun kondisinya, alhamdulillah ternyata Allah memberikan banyak kemudahan kita untuk tetap memanfaatkan Ramadan, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai juga kami informasikan, insya Allah kita akan udah memulai kemarin sebenarnya di hari Kamis kita ada tahib Ramadan bersama Ustadz Bobby. Untuk berikutnya kita akan memulai kajian secara maraton ini seperti ini medianya sebagaimana yang dilakukan oleh masjid-masjid lain. Bila memang ada yang ingin bertanya nanti bisa raise hand ataupun via chat aja dimanfaatkan agar tidak mengganggu saat berlangsungnya taujih dari Ustadz Bendri. Saya pikir sudah masuk waktunya, kami persilakan Ustadz Bendri untuk memulai kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus jamaah Masjid Niaga Rahmat, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bersua meskipun via online, karena memang ada kondisi yang kita sama-sama paham, kita belum bisa untuk berkumpul berjamaah atau mengikuti taklim secara tatap muka. Namun salah satu hikmah yang kita dapatkan betapa Allah masih memberikan kemudahan di tengah situasi yang kita hadapi, kita masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa kita mengambil banyak sekali manfaat. Salah satunya tetap mengikuti kajian taklim yang sedianya selama Ramadan ini menjadi salah satu kebutuhan kita. Dan kita tentu saja mencoba mencari hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya situasi ini. Salah satunya mungkin inilah salah satu yang menjadi isyarat betapa mungkin di antara kita dulu pernah berucap meskipun sekedar bercanda, ya saya ingat mungkin ada canda-candaan via meme atau via Facebook ya, atau banyak sekali di media online yang mengucapkan misalnya di akhir tahun 2019 ada yang mengatakan aduh mudah-mudahan tahun baru 2020 kalendernya banyak tanggal merahnya. Ternyata Allah kabulkan. Tanggal merahnya banyak banget sekarang ya. Betul. Ya, itu mungkin karena kita pernah berucap seperti itu. Atau mungkin ada yang bilang ya Allah, kapan ya kita bisa kerja di rumah doang tapi tetap bisa dapat penghasilan. Ternyata Allah kabulkan juga itu.
sebagian besar dari ucapan kita itu disebutkan dan dikabulkan saat ini. Termasuk sebagian besar permintaan anak-anak sekolah. Bisa nggak sih kita sekolah tanpa UN, lulus tanpa UN, Allah kabulkan juga. Ternyata sebagian besar dari apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari mungkin adalah lisan-lisan kita yang ternyata mungkin bersamaan dengan malaikat yang mengaminkan sehingga sampai kepada Allah dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah yang bisa kita petik dari apa yang terjadi, memang kenapa lisan itu pentingnya untuk dijaga, pentingnya untuk kita menjaga supaya berkata-kata yang positif ya, karena kejadian yang mungkin terjadi di masa depan bisa jadi akibat dari lisan kita atau doa kita yang diijabah oleh Allah. Makanya Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23 mengingatkan hal ini. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mithlama annakum tantiqun." Ya, demi Tuhan pemilik langit dan bumi, kata Allah, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi persis seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi hal itu kejadian persis seperti apa yang kalian ucapkan. Sehingga inilah kenapa Islam punya kaidah khusus mengenai masalah yang terkait dengan omongan. Ya, kaidahnya cuma dua, sebagaimana hadis Rasulullah, "Falyakul khairon aw liyasmut." Ucapkanlah yang baik atau diam. Bahkan dalam candaannya pun yang baik-baik aja. Ya, ortu bercandai anak jangan yang jelek. Ya, kamu kayak gini, ya kayak kemarin misalnya lagi fenomena ngasih tulisan nih nasi anjing kan gitu ya. Nasi anjing. Nah, itu kan juga hal yang buruk ya, ngasih nama nasi ya, anjing juga. Orang yang diberikan seolah-olah dihina, dan itu bentuk hal yang terus terang adalah menyakiti kita. Memberi makanan kok nasi anjing, seolah-olah menerimanya anjing kan gitu, waliyazubillah. Ini juga harus kita pahami, lisan harus hati-hati, apalagi di zaman sekarang. Candaan kita sama teman juga harus hati-hati. Yang mencandai bahwa ntar ada gempa loh, gempa beneran baru kita takut dan kita khawatir. Jangan main-main dengan hal yang membuat kita menyesal. Makanya disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, bagaimana 4 orang anak muda yang masih kecil saat itu umurnya sekitar 10 tahun ya, diceritakan sedang duduk di pelataran Masjidil Haram di sekitar wilayah Hijr Ismail. Yang kita tahu Hijr Ismail itu wilayah yang lengkungan yang merupakan bagian dari Ka'bah itu sendiri, dan di situ salah satu wilayah yang mustajab ya. Dan ternyata saat itu 4 anak muda ini yang bernama Abdullah bin Umar, yang kedua bernama Abdullah bin Zubair, yang ketiga bernama Mus'ab bin Zubair, yang keempat bernama Abdullah bin Urwah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair. Jadi kalau kita perhatikan tiba-tiba muncullah kalimat dari Abdullah bin Zubair dengan bahasa tamannau. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mulai pembicaraan dengan kalimat yang bercanda, tamannau. Kalau kita terjemahkan kurang lebih artinya mari kita bermimpi, ngayal yuk, mari kita menghayal gitu. Jadi cuman ucapan doang nih, bercanda. Ya, maka Abdullah bin Zubair menimpali, nanti kalau udah gede siapa yang jadi khalifah, siapa yang jadi presiden. Kemudian ditambah lagi Mus'ab. Oke, Fanta Mus'ab, kalau engkau bagaimana Mus'ab? Kalau saya nggak pengen jadi presiden, saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya 2, cantik kata dia. Dia nyebut istrinya 2, cantik. Oh, oke, Fanta Urwah, kalau engkau bagaimana Urwah? Kalau saya nggak pengen jadi gubernur, nggak pengen jadi presiden, nggak jadi khalifah, saya hanya pengen jadi ahli fikih, saya pengen jadi ulama. Ya, dan ditanya terakhir adalah Abdullah bin Umar, kalau engkau bagaimana Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, kalau saya nggak pengen jadi apapun, saya hanya ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi ketika menukil kisah ini menceritakan perjalanan hidup anak muda ini beberapa tahun kemudian menjawab percandaan mereka di Masjidil Haram tersebut. Ternyata Abdullah bin Zubair Allah jadikan beberapa tahun kemudian jadi khalifah di zaman dinasti Umayyah, langsung kejadian. Kemudian tak lama Mus'ab bin Zubair
benar-benar menjadi seorang gubernur di daerah Basrah, Irak, dan uniknya beliau juga benar-benar menikah dengan dua wanita cantik. Namanya Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti Hasan kalau tidak salah. Jadi dua istrinya tuh. Bayangin dia ngomongnya saat itu dua kejadian ya. Untung nggak empat gitu ya, kalau nggak empat langsung. Ya makanya kenapa istri kita tuh agak sensi dengan candaan poligami, khawatir kejadian sebenarnya. Karena candaan itu bisa diaminkan malaikat kan bahaya. Katanya gitu ya. Kitanya sih seneng gitu. Nah terus yang ketiga Urwah bin Zubair benar-benar menjadi ahli fikih di zamannya. Beliau murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat yang memang tidak bisa dibuktikan adalah bagaimana sosok yang kita kenal yaitu Abdullah bin Umar, karena memang beliau hanya minta dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama mengatakan sebagaimana kawan-kawan yang lain dikabulkan oleh Allah, demikian juga dengar yang namanya dengan nama Abdullah bin Umar, insya Allah Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Nah, apa yang kita simpulkan? Kita menyimpulkan bahwa disinilah gambaran betapa dalam situasi apapun pentingnya kita menjaga lisan kita agar lisan kita selalu dalam keadaan yang baik, termasuk masa pandemi ini. Jangan mengutuki, jangan menyalah-nyalahkan atau berkata yang buruk. Ya, kita harus memberikan sifat yang menunjukkan betapa kita pribadi yang optimis. Karena Rasulullah sangat memuji orang yang optimis. Ya, kata Rasulullah, yu'jibuni al-fa'lu. Saya takjub sama orang yang optimis, kata Rasulullah, al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-fa'lu kalimatut thayyibah. Optimis itu yaitu yang senantiasa berkata-kata yang baik. Jadi bahwa panduan Islam di masa pandemi ini juga menunjukkan bahwa kita harus berkata-kata yang baik. Dan tentu banyak hikmah. Hikmahnya apa saja? Yang tentu kita sudah masing-masing paham. Minimal dengan kejadian yang namanya pandemi ini, ternyata kita disadarkan lagi peran kita, khususnya sebagai orang tua. Bagaimana dikembalikan lagi fungsi pengasuhan, tidak selama ini kan ngandelin ke sekolah. Selama ini ngandelin ke pesantren. Sekarang sekolah ditutup, pesantren memulangkan santrinya. Mau tak mau kita berada bersama anak kita dan disitulah kita baru tersadarkan bahwa apakah kita orang tua yang kalau kasarnya orang tua yang berilmu atau orang tua KW, apakah kita orang tua yang profesional atau orang tua yang abal-abal gitu. Karena ada orang tua yang sebenarnya merasa diri jadi orang tua gara-gara baru punya anak. Ya, ada seorang yang ngaku jadi ayah pada saat punya anak. Padahal kata Sidney Harris, salah satu pakar pendidikan di Amerika, ini sama bodohnya dengan orang yang punya bola ngaku-ngaku pemain bola. Baru punya bola dia bilang, gua pemain bola. Lah, baru punya. Maka ada ayah yang mungkin baru merasa punya anak langsung gua bapak, alhamdulillah. Ternyata menjadi bapak, menjadi ibu bukan ditentukan dari status kepunyaan, tapi bagaimana kepiawaian kita dalam mengasuh. Itulah kenapa kita baru sadar pentingnya ilmu. Ya, agar kita tidak jadi ortu yang abal-abal. Kalau ortu abal-abal resikonya fatal. Karena Rasul sendiri mengingatkan ketiadaan ilmu itu dalam sebuah hadis, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak ngerti ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Ingat kata Rasul, kalau suatu urusan nggak ngerti ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Maka masa pandemi ini mungkin kita sedang berada di titik itu. Apakah akan memberikan sesuatu yang berdampak positif ke anak atau negatif? Dampak positif ke anak apa? Masa pandemi ini kelak akan menjadi sebuah kenangan yang indah di masa dewasa bagi anak. Kenapa sebut kenangan indah? Karena ada momen-momen yang akan direkam dalam keseharian bersama orang tuanya. Yang disebut memorable moment. Memorable moment ini akan menjadi sebuah pengikat di saat mereka dewasa nanti kepada orang tuanya. Respeknya mereka, rasa cinta orang tua, itu bermula dari sini. Bagaimana ayah mampu menciptakan kenangan yang indah yang nanti ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, jadi kakek nenek, dia akan ceritakan ini kepada cucunya. Dengan cerita yang menggugah dan semangat. Suatu hari, tahun 2020, saat itu Masya Allah kakek masih kecil. Kakek mengalami peristiwa di mana orang-orang dikurung dalam rumahnya gak bisa keluar. Awalnya kakek merasa resah, tapi begitu menyadari
ternyata ayah lebih sering di rumah, ayah berinteraksi bersama kakek. Ya Allah, nikmat sekali. Dulu ayah saking sibuk banget, ayah kakek nih. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit ya, pada saat subuh, dan pulang setelah matahari terbenam ya. Jadi ayah dulu hadir pas gelap-gelap doang. Makanya dulu kakek kalau ditanya ayahmu mana? Gelap. Karena ayah hadir pas gelap-gelap doang. Jadi salah satunya begitu. Karena ayah hadir pas gelap-gelap doang, jadi dianggap gelap. Nah, ini juga yang menjadi salah satunya. Kenapa seorang ayah ya ketika di rumah nampak jelas wajahnya sehari-hari bersama anak. Di situ akan memberikan kesan yang mudah-mudahan positif. Yang selama ini punya hutang pengasuhan, jarang ngobrol, jarang diskusi, jarang sholat bareng, jarang nemenin belajar, ada peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa masa pandemi ini adalah masa penguatan nilai-nilai sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Atau jangan sampai kebalikannya, masa pandemi ini menjadi masa yang menyebalkan, bukan karena sekadar penyakitnya, tapi bertemu dengan ayah dan bundanya. Sampai anak berdoa, ya Allah, kalau bisa segera angkat wabah corona ini, ya Allah. Bukan karena penyakitnya aku takuti, tapi ketemu sama bapak ibu nih bikin. Kalau corona mah bikin kepala pusing, batuk, pilek. Lah kalau bapak ibu bikin stres, sakit perut, sakit kepala, bawaannya pengen kabur dari rumah. Nah, kebayang nggak anak-anak yang ketika di masa pandemi ini justru mengalami yang namanya tekanan mental. Maka kalau kita ambil kesimpulan, ketika kita sekarang sudah diberikan kesempatan di rumah, maka kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Mengembalikan suasana rumah menjadi rumah yang menyenangkan, yaitu home sweet home. Di mana home sweet home itu memiliki ciri gambaran rumah yang dirindukan, yaitu yang mencerminkan suasana surgawi. Di mana sering kita dengar kalimat ini, baiti jannati, rumahku surgaku. Apa yang dimaksud rumah surga? Rumah surga definisinya sebenarnya sederhana. Rumah surga itu adalah rumah yang mencerminkan bagaimana kualitas penduduk surga di dalamnya. Apa sih kualitas penduduk surga yang kita maksud? Ada satu ayat yang di dalam surat Abasa sering kita baca, yang intinya menggambarkan inilah gambaran penduduk surga. Yang kalau kita terjemahkan dalam konteks kerumahan kita, di keluarga kita, harusnya seperti ini. Apa itu? Allah berfirman, wujuhu yawma idzim musfirah, dohikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Kebayang kan? Wajah penduduk surga di hari itu, yang calon penduduk surga berseri-seri bergembira ria. Nah, rumah yang ada suasana surgawi yang kita harapkan jadi home sweet home, baiti jannati, maka kata kunci pertama, pastikan setiap anggota keluarga happy. Itu dulu. Prioritasnya di situ. Harus mampu menciptakan yang namanya kegembiraan. Menciptakan suasana yang membuat mudah tertawa. Wajahnya berseri-seri. Ada gelak tawa di rumah tersebut dan ini menandakan rumah yang surgawi. Dan ini pas. Kenapa? Karena dari sisi kesehatan kita tahu masa pandemi ini orang sedang diingatkan untuk menjaga imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh salah satunya dijaga dengan menjaga suasana emosi agar positif. Maka ketika berada di masa pandemi, tugas kita menjaga supaya selalu nuansanya emosi positif. Dimulai dengan kegembiraan yang dilakukan, difasilitasi oleh ayah dalam hal ini. Jadi ayah membantu supaya munculnya kegembiraan. Munculnya kegembiraan yang ada di dalam rumah. Jadi jangan bikin anak stres. Ya, jangan bikin anak tegang, takut. Karena mungkin di rumah itu kita banyak tugas, akhirnya menekan anak. Padahal anak-anak membutuhkan suasana rumah yang mampu membuat mereka tertawa, dan inilah yang menjadi prioritas pertama yang ada dalam rumah. Kalau rumah itu menjadi tempat yang bisa ketawa, anak-anak akan merindukan tempat ini. Karena rahasia sederhana kenapa anak-anak betah nongkrong di luar, karena di luar mulai dari kafe, kalau mereka udah gede ya, di warnet atau di tempat nongkrong kayak di jalanan atau di tempat titik-titik keramaian, di situ tempat mereka bisa ngakak ketawa. Ya, mereka bisa berbagi tawa dengan teman-temannya. Karena anak-anak kita ini memang unik. Anak-anak kita ini punya rumus ini yang harus dipelajari ortu.
Jangan sampai ortu malah melakukan hal yang kebalikan. Harusnya di rumah menjadi tempat untuk mereka senyum ketawa sebagaimana prinsip Baiti Jannati, rumah menjadi tempat yang justru menyeramkan, rumah kayak kuburan, malah buat mereka menangis, ketakutan. Karena anak muda khususnya yang ketika berangkat ABG punya rumus unik yang menjadi PR kita sebagai ortu. Apa rumusnya? Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku, atau tempat yang membuatku sering menangis adalah yang wajib kuhindari, kira gitu. Dan siapa yang membuatku ketawa adalah sahabatku. Tempat yang dimana aku bisa ketawa adalah markasku. Jadi ketika anak tahu di mana dia bisa ketawa, disitulah dia akan selalu betah berada di situ. Nah, masa pandemi ini kita belajar satu, bahwa ketawa atau kegembiraan meningkatkan imunitas tubuh dan itu kebutuhan. Dari sisi pembelajaran, ketawa atau happy akan membuka limbix yang akan memudahkan informasi masuk, diserap dan akhirnya korteks bisa berpikir. Jadi ke dalam situasi inilah kenapa ortu jelas-jelas harus bagaimana memiliki skala prioritas untuk urusan seperti ini. Bersama-sama antara ayah dan bunda berupaya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Bagaimana Ustadz memulainya? Tentu untuk memulainya dimulai dari bagaimana mekanisme atau manajemen antara ortu dulu, khususnya antar pasangan. Pasangan ini menentukan banget bagaimana nanti suasana batinnya anak-anak. Bagaimana harmonisnya ayah dan bunda, merasa nyaman antara ayah dan bunda akan memberikan dampak anak-anak betah berada di dalamnya. Sebaliknya ayah dan bunda ketika di rumah nampak bersih tegang, konflik, perang dingin, ya kayak Amerika sama Cina kan gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya anak pun tidak nyaman mendapatkan gambaran ortu yang seperti itu. Nah, dimulai dengan hubungan harmonis dengan pasangan berarti mampu memberikan yang namanya hal-hal yang membuat pasangan nyaman. Dalam hal ini seorang suami mampu membuat istri atau ibu di anak-anak kita mendapatkan emosi positif. Kenapa ini penting? Karena pusat dari emosinya anak bersumber dari gardunya namanya ibu. Gardunya emosi anak itu ada di ibu. Gardunya. Jadi kalau ibu sudah bete, lahirlah anak yang bete, suasananya gak nyaman. Kalau ibu sudah banyak marah, anak-anak juga begitu. Jadi gardunya itu ada di ibu. Ibu yang sehari-hari berinteraksi dengan mereka itu menentukan banget kualitas anak. Maka ayah ketika di rumah work from home, fokus pertama menggembirakan hati istri. Karena istri itu menentukan nanti kualitas anak-anak kita di setelah itu. Makanya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ya, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Siapa yang maksud tanah yang di sini? Tanah yang dimaksud itu adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah, kalau baik keluar dari tanaman-tanaman yang baik. Ya, definisi ini persis seperti yang Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Di mana Allah berfirman, nisa'ukum hathul lakum fatuhathakum anasyitum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Kalau di ayat Al-Baqarah itu sebut hars. Hars itu tanah ladang, lebih kecil daripada balat. Kalau Al-A'raf, balat lebih luas. Kalau hars itu berkaitan perannya sebagai istri, balat itu sebagai ibu. Intinya istri atau ibu diibaratkan tanah yang menentukan betul nanti bagaimana kualitas anak-anak. Sehingga di masa detik ini kemesraan dan keharmonisan itu penting. Bagaimana suami istri dalam kondisi di rumah barulah terasa ada kasus setelah di rumah barulah muncul sikap-sikap yang tidak nyaman yang membuat istri akhirnya tertekan. Itu bahaya. Ibu-ibu yang tertekan, emosional, marah, apa dampaknya? Dampaknya ke anak. Makanya dalam beberapa kasus yang saya tangani, banyak sekali anak-anak yang mendapatkan cubitan dari ibunya, caci maki, dipukul, bahkan yang lebih ekstrim waliyahzubillah, ada ibu yang sampai membunuh anaknya. Tanpa maksud membela sang ibu, tentu sang ibu sudah dihukum oleh Allah karena berdosa dalam hal ini. Tapi sekali lagi penting saya tegaskan, di balik ibu yang suka marah-marah sama anaknya, menzalimi anaknya, ada suami yang tak perhatian kepadanya. Ini kaidah yang harus dipahami. Suami yang tak perhatian memberikan dampak pada ibu atau istri yang memberikan dampak buruk kepada anak. Di masa pandemi ini justru kita berlatih memberikan hak pasangan dengan maksimal.
Gimana Ustadz supaya bisa? Nah, paling penting bagaimana kita memaintain supaya istri emosinya selalu positif. Kan tadi kata kuncinya ya emosinya positif. Kalau corona negatif, jangan sampai positif gitu. Emosinya positif. Ya, salah satunya membagi bagaimana hak istri atas 4 waktu. Termasuk kita punya hak 4 waktu yang bisa menyesuaikan irama hidup kita. Itu juga bagian dari mekanisme manajemen hidup supaya kita juga bisa menyeimbangkan supaya tidak tegang dalam rumah. 4 waktu ini saya pikir bagian supaya para orang tua memberikan dinamisasi yang membuat suasana menjadi segar ya. Karena kalau hidup flat banget tidak ada yang namanya perubahan, tegang, bosan gitu ya. Makanya ada 4 waktu yang sejatinya Rasulullah sudah menganjurkan hal ini. Makanya ketika suatu hari ada sahabat bernama Hanzalah, Hanzalah pernah memarahi mencaci maki dirinya sendiri. Ya nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Ya sungguh Hanzalah sudah munafik, sungguh Hanzalah sudah munafik. Dia mencaci dirinya sendiri. Berkatalah Abu Bakar mendengar kalimat ini ya, lima taqul hadza, kenapa kau katakan hal begitu? Maka disebutkan entah kenapa aku tuh kalau bersama Rasulullah, saat bersama Rasul serius banget mengingat akhirat lebih dekat. Tapi kau pulang bersama keluarga justru aku tuh lupa sampai aku bermain bercanda dengan istri, dengan anakku. Jangan-jangan aku ini munafik gitu. Ya, karena aku kok bisa senyum ketawa. Wah, Abu Bakar menyangka, oh saya juga gitu ya. Jangan-jangan saya juga munafik. Maka dia ngelapor sama Rasul. Ternyata ketika bertemu dengan Rasul, jawaban Rasul itu justru memberikan hal yang benarnya. Kata Rasul, justru istrimu punya hak atas dirimu, Allah punya hak atas dirimu punya hak atas dirimu, keluargamu tak punya hak dirimu. Maka keluarlah hadis saatan-saatan. Hidup itu dinamis. Maksud dinamis apa? Bahwa kita perlu memaintain waktu kita nggak hanya untuk satu waktu saja. Makanya 4 waktu ini bisa memaintain itu. Satu yang kita kenal namanya me time. Me time itu kalau bahasa Arabnya tahannus atau uzlah. Menguzlah atau memberikan hak kepada diri sendiri untuk menyendiri itu boleh. Menyendiri mungkin di rumah kita sebelum menghadapi anak kita penting untuk misalnya ya berbagi waktu, sayang boleh nggak sekarang nih aku mungkin kamar tidur sendiri biar bisa ngorok atau gantian. Istri kita juga perlu untuk namanya me time, dia perlu untuk bisa tidur ngorok, entah dia perlu untuk mungkin ya membaca buku kesenangannya atau hiburan yang dia sukai ya mungkin beberapa menit saja karena dia nggak bisa keluar. Silakan, dia penting untuk menyerap energi positif agar dia bisa memberikan bunga untuk anaknya. Itu me time. Me time penting. Jangan sampai ada suami yang menuntut kamu tuh ya ngurus anaknya. Kemarin sudah gantian lah. Karena kalau enggak ya itu tadi yang ada ngurus anak marah, yang ada ngomel. Ini penting. Ini suami harus memahami hal ini. Yang kedua, seorang suami dan istri memiliki couple time. Me time sendiri, couple berdua. Pentingnya berdua adalah bagian dalam rangka mengokohkan supaya terjalin namanya kebersamaan. Kita nih partner, dual parenting, bahwa anak dalam tanda kutip maaf bikinnya bareng-bareng, masa yang ngasuh satu orang doang. Berarti bagi tugas ya. Ya mungkin ibu lebih dominan karena bapak meskipun di rumah harus tetap nyari duit walaupun lewat laptop doang. Tapi tentu harus ada waktu untuk berdua. Ini kenapa istri harus merasakan berdua? Karena waktu berdua bagi istri ada waktu untuk dia bisa mengeluarkan unek-uneknya. Waktu dia untuk katarsis agar sampah-sampah emosinya bisa dibuang tanpa harus jatuh ke anak. Jadi sampahnya bisa dibuang ke bapak dan bapak mengolahnya. Itulah kemampuan bapak sebagai tempat pengolahan sampah emosi dari istri agar anak tidak membuang sampah, ibu tidak membuang sampah ke anak. Pentingnya istri mendapatkan haknya dalam hal ini. Ya, dan maaf, couple time bukan sekedar dalam rangka untuk berjima di kamar, bukan. Couple time adalah waktu di mana istri bisa mungkin ngobrol, mungkin bisa merasakan genggaman tangan atau makan bakso berdua atau ngemil mie instan malam-malam anak nggak ada terus sambil dicelingi dia ngobrol. Boleh banget. Dan di situ dia harus bicara karena memang wanita yang sehat jiwanya harus bicara 20.000 kata per hari. Ini riset ya.
Silakan tanya Dokter Aisyah Dahlan kalau nggak percaya. Wanita butuh 20.000 kata. Ya kalau laki-laki mah 7.000 udah cukup. Wanita kalau nggak 20.000 tertekan. Makanya supaya difasilitasi, supaya kalau 20.000 salah satunya ngobrol menjelang tidur. Dan ini dipraktekkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi SAW ya berucap, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, sepupunya yang tak lain istri keponakan dari istri Rasul yang namanya Maimunah. Berkata Abdullah bin Abbas, bitu indah kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas cerita dia nginap di rumah bibinya Maimunah. Kata beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'a ahli tsumma raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Nah, perhati nih, Rasul ngobrol dulu baru tidur. Nah, ini mungkin nasihat buat kita termasuk saya yang kadang-kadang sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, ngelihat skor bola, lihat data pasien corona kan gitu ya. Begitu mata udah sepet nih baru tidur. Ini nggak benar. Yang benar ngobrol sama istri supaya istri mendapatkan itu. Jadi suami memberikan salah satu kebutuhan batin istri, ya, karena di saat ngobrol itulah istri butuh namanya diberikan support ya, dan tidak bisa istri disalahkan ya istri diberikan sesuatu menyenangkan ya. Mungkin kita cukup dengerin aja sebagaimana Rasul ketika Aisyah disebutkan dalam sebuah riwayat ya, kisah Muzaro dan Nabazaro disebutkan bagaimana Aisyah saat itu menceritakan pengalamannya tentang 11 wanita yang temunya tadi pagi. 11-nya ceritain, kebayang nggak? Diceritakan ke Rasul 11. Bayang. Wanita cerita satu aja udah lama, ini 11, kebayang nggak? Itulah membuat akhirnya Rasul menyimak, dengerin ya. Yang menarik dan ini mungkin harus kita belajar dari Rasul apa? Rasul di akhir ceritanya Aisyah menyimpulkan. Jadi ini kebutuhan dasar istri, kalau kita punya kemampuan menyimpulkan ini luar biasa. Jadi setelah kita nyimak, dengerin, baru simpulin. Kadang kita nggak denger gini, oh iya, tahu-tahu istri langsung kesel, udah tidur aja kan, baru jam segini udah tidur. Jadi kayak gitu. Jadi yang benar kata kayak Rasul, nyimak terakhir disimpulkan. Kata Rasul, sebagaimana Muzaro dan Nabazaro ya yang diceritakan oleh Aisyah, demikian juga ya Aisyah hubungan kita, yaitu Muzaro Bazaro contoh pasangan yang harmonis kata Rasulullah. Jadi ini hal yang harus dimiliki couple time. Ya, saat couple time itulah istri mendapatkan energi positif ya. Ya, kalau perlu ya sering diusap, ya sering dipeluk, hal-hal seperti itulah yang butuhkan. Yang ketiga barulah family time. Di saat family time itulah kita berinteraksi dengan anak kita, ngobrol dengan anak. Disitulah anak sama istri mendapatkan sosok ayah yang selama ini, selama ini menduga ayahnya kaku ya, kayak kanebo kering. Ternyata enggak, ayahnya sosok yang menyenangkan. Dan memang sosok ayah harusnya menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang memberikan dampak anak-anak yang happy. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Makanya ayah harus punya kemampuan dasar, bukan sekedar menjadi ayah yang baik ya. Jadilah ayah yang asyik ya. Saya punya buku ya, sebagian udah pada tahu saya penulis buku Father Man, buku panduan buat ayah, di mana ayah menjadi sosok pahlawan di dalam jiwa anak yang menggantikan figur-figur fiktif semisal Spider-Man, Iron Man, Aquaman, Frutangman gitu, Sosroman, termasuk Hanoman dan Salesman kan gitu. Ada pahlawan yang kita harap menjadi penggugah jiwa anak namanya Fatherman. Nah, Fatherman ya silakan kalau mau pesan di www.fatherman.id, tidak ada toko buku manapun. Nah, Fatherman sebenarnya saya dedikasikan buat para ayah agar menjadi figur yang memberikan dampak anak-anak merasakan nyaman, di mana bukan sekedar baik. Kenapa demikian? Kalau saya pelajari dari berapa kali saya berinteraksi dengan anak-anak yang sering betah di luar, mereka itu kenapa sih betah main gadget, betah nongkrong? Ternyata setelah saya tanya, "Bapak kamu jahat ya?" Kalau bapak jahat pasti kita paham bahwa dia makanya dia keluar rumah. Ternyata ada juga, "Enggak, bapak saya baik kok." "Loh kok kenapa sih kalian keluar?" "Baik sih tapi nggak asyik." Nah ini katanya, "Baik sih tapi nggak asyik, bapak sih terlalu kalem. Kok di rumah kok kaku."
kayak kena keringan gitu ya, nggak bisa tuh bercanda. Nah ini ternyata salah satu yang kita harapkan dari family time bersama anak, anak mendapatkan yang namanya ortu yang bapak yang cair, bapak yang menciptakan suasana happy, ketawa, itu bapak harus pelajari di situ. Dan jangan langsung menuding, wah kita kan nggak bisa lah jatuh ke wibawaan bapak. Enggak Pak, Rasulullah kok sama anak kecil tuh justru menunjukkan betapa cairnya beliau. Bahkan nggak sungkan Rasulullah misalnya ketika berinteraksi dengan cucunya Umamah atau Husain, menjulurkan lidah seperti ini. Gitu. Lidahnya dijulurin bener. Dan itu Rasulullah kelihatan sampai ujung lidahnya. Itu nggak jaim. Kenapa? Karena anak kecil memang butuh bapak yang nggak jaim. Bapak yang benar-benar seperti itu. Kalau bapak yang jaim, apalagi terlalu serius, yang membuat anak gak nyaman. Mentang-mentang saya ustadz misalnya, udah setiap ngumpul sama anak langsung sodorin ayat. Nah ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung anak ya dalam hati diruqyah terus sama bapak ya. Perasaan gue kalau ketemu bapak diruqyah gitu. Waduh udah kayak orang kesurupan. Jadi gambaran tentang bapak tuh jadi gak asyik. Nggak menyenangkan. Itu yang membuat akhirnya anak-anak kita kabur. Jadilah bapak yang kayak Rasulullah yang membuat ketawa. Bapak yang mencandai dan itu berpahala. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ya Rasulullah bersabda, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka. Kalau sesuatu nggak ada zikir kepada Allah sia-sia belaka kecuali. Nah ada pengecualiannya dari hal yang disampaikan tadi itu yang sia-sia belaka itu ternyata ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang ayah kepada anggota keluarganya. Jadi ayah yang memberikan canda dan tawa menjadikan nilai berpahala meskipun tidak ada zikir di dalamnya. Inilah bagaimana Rasul memberikan gambaran, bagaimana Rasul dan para sahabat kalau bertemu dengan anak-anaknya gembira. Bahkan ada satu sahabat yang bernama yang dikenal ahli Quran, bagaimana dia Quran itu hafal olehnya, bahkan dia kenal yang mengumpulkan Mushaf Utsmani ya, Quran-Quran berserak. Tapi ada kesaksian yang unik dari sahabat lainnya tentang sosok ini. Yang kata Sabit bin Ubaid dijelaskan dalam kitab Adabul Mufrad, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngelihat laki-laki yang lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih kocak atau lucu saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Perhatikan ini. Saya belum pernah ngelihat laki-laki yang kalau di hadapan kaum itu gagah, berwibawa. Luar biasa dia, karismatik luar biasa. Tapi kalau di rumahnya, ini bapak yang kocak. Siapa laki-laki yang dimaksud? Kata Sabit bin Ubaid, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pada kita tahu ahli Quran itu yang dikurban. Tapi dia nggak di hidupnya itu kaku. Kalau di rumahnya bapak yang lucu. Ini yang membuat anak-anak kita pengen momentum pandemi ini menyenangkan, memorable. Dia akan terkesan. Itu yang luar biasa. Bahkan mungkin dia berdoa, ya Allah, wabah corona ini segera berakhir nggak Pak? Ya Allah, tapi kok bisa lockdown-nya terus ya Allah. Maksudnya karena menikmati masa lockdown ketika bersama ortu. Justru dia mengharapkan coronanya berakhir dah gitu. Tapi lockdown-nya tetap karena enak punya bapak yang kalau ketemu nggak bikin tegang. Karena ada bapak yang kalau ketemu serius banget. Duduk di meja makan, udah kayak Hitler gitu. Atau Kim Jong Un ya, kentut dikit tembak, mati loh. Jangan bapak yang kayak gitu. Kadang-kadang bapak harus mampu memberikan, atau kalau bapak mulai pembicaraan yang serius gitu. Duduk ngobrol depan anak, tiba-tiba pertanyaannya apa? Nah, menurut kamu inflasi ekonomi kita berapa persen? 6% atau 7%? Kata anak, ya elah nanya inflasi ekonomi. Kira-kira ya dolar tembus sampai berapa? Jadi nanya dolar kenapa ke kita? Emang kita bandar money changer gitu. Jadi anak tuh pertanyaannya yang menurut ya elah bapak serius amat Pak kayak dosen sama mahasiswi gitu sama mahasiswa. Kan butuh bapak yang cair kadang-kadang yang mungkin anak-anak itu bisa mendapatkan sosok pembicaraan yang tadi. Kadang-kadang ya mungkin yang butuh anak tuh kayak obrolan receh. Tahu Pak obrolan receh itu anak-anak seneng banget. Obrolan receh itu obrolan yang kadang tebak-tebakan ya buat anak kayak misalnya kita
kenapa anak babi jalannya nunduk? Nah, tanya sama anak tuh. Enggak tahu Pak, soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Anaknya, wah bapak bisa aja. Nah itu gambaran yang ada di anak kita. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Enggak tahu Pak, soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi. Oh, bapak bisa aja, kan enak tuh anak. Ya sekarang bapak tanya lagi, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Tuh anak langsung ketebak polanya. Aku tahu. Karena dia malu kan, dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Terus jawabannya apa? Anak kanguru jangan lompat-lompat, namanya juga anak-anak. Biasa lompat-lompat, kamu aja sering lompat-lompat gitu. Jadi ada hal yang memang membuat anak-anak kita mendapatkan yang namanya kegembiraan lewat pertemuan orang tuanya. Nah, saya sampaikan ini karena waktunya juga mungkin ya sampai jam berapa ya? Ya, boleh Ustaz, nambah lagi. Masih boleh ya, masih ya. Yes. Ini belum selesai. Sampai 10 menit 5 menit lagi ya. Silakan Ustaz. Baik, jadi kalau kita perhatikan itu pertama pentingnya kenapa menghadirkan suasana kegembiraan ini yang ada di dalam rumah ya. Makanya dalam buku yang saya tulis ada sini salah satu peranaya sebagai laki-laki penghibur. Di Fatherman ini ada laki-laki penghibur. Kalau anak mendapatkan hiburan dari bapak, dia meminimalisir cari hiburan lain, baik di gadget atau di tempat yang lain. Anak-anak yang candu gadget, anak-anak yang sering nongkrong di luar, mungkin itulah sebuah teguran dia nggak dapat hiburan dari bapak atau ibunya. Jadi bikin rumah yang seperti ini. Nah, tadi istri juga mendapatkan kegembiraan. Terus gimana Ustadz? Dalam situasi seperti ini kan kita tentu punya masalah, punya apalagi ekonomi. Ya, saya juga pasti kita semua memahami hal ini. Makanya dalam situasi pandemi ini kita punya kata kunci. Kata kuncinya be a smart parent, not super parent. Ya, kata kuncinya smart parent, not super parent. Apa sih maksudnya smart parent? Ya, artinya orang tua yang memiliki strategi, berpikir menggunakan taktik, strategi di masa pandemi, jangan memaksakan diri jadi semua beban diserahkan ke orang tua. Namanya super parent. Super parent mungkin nggak mungkin, tapi super parent kalau dipaksakan akan membuat justru kita hancur sendiri. Contoh begini lah. Kalau bapak lagi nyetir atau ibu lagi nyetir, tiba-tiba tengah jalan, tiba-tiba ada batu yang menghalangi perjalanan bapak, kemudian batunya besar. Bapak berhenti, kemudian turun dari mobil karena berpikir super, bapak dorong batu dengan sekuat tenaga sampai batunya akhirnya bisa tersingkirkan. Bapak merasa puas, bahagia, tapi begitu naik kembali ke mobil, tiba-tiba berusaha dari aduh pinggang patah lagi. Aduh ngeri banget nih ya Allah, encok kambuh nih. Aduh sepanjang jalan nyetir kita nggak nyaman. Orang nyapa kita, senyumin kita nggak bisa senyum. Anak kita manggil kita apa sih manggil-manggil? Karena kita lagi sakit. Super parent tuh sering gitu. Kalau smart parent lagi batunya menghalangi, dia lagi di atas kemudi, dia turun. Kemudian kemudian ada orang lewat, Pak sebentar deh. Wah pas banget nih ada orang lewat, Pak bareng-bareng dong. Apa? Ini nih batu, gimana ya orang kalau lewat susah. Oh iya benar juga ya, kalau nanti terhalang banyak nanti macet. Oh iya bareng-bareng yuk, bareng-bareng ya. Bisa jadi Bapak cuman ngasih ide doang, ayo Pak dari sini Pak dari sini. Bisa jadi Bapak nggak ngangkat. Nggak dorong mas. Akhirnya batu itu bisa kedorong. Alhamdulillah, kita senang, kita menyetir kembali dalam keadaan happy, view kita bersosial. Artinya smart parent dibutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk kita memahami satu, mana yang prioritas dan tidak prioritas. Contoh, bagaimana prioritas yang kita bangun kan kegembiraan. Jadi kalau pagi hari ibu atau istri kita, para istri nih lagi masak, kita tahu, misalnya dia mikir, aku masak dulu ya. Ya, sementara kita tahu pagi hari itu yang kita harapkan anak punya emosi positif. Ingat rumusnya, bangunlah emosi positif pagi hari agar anak bisa menjalani hari-hari lebih happy lagi di waktu berikutnya. Tapi kalau pagi hari anak bangun rasa tertekan, nangis, marah dan sebagainya, maka ini berakibat buruk bagi waktu setelahnya. Maka ada ibu yang maaf, dia mungkin karena dia harus memasak, dia masak. Tapi ketika masak, dia kayak ngomel-ngomel, itu siapa yang harusnya mandi, kok dia tadi belum mandi juga. Ya Allah, jemuran kan harus tanggung jawab kamu. Abang, itu siapa itu? Adik kamu kok bikin nangis. Jadi dia bikin masakan yang lezat, tapi dia tidak bisa memberikan emosi yang positif. Nah ini bukan salah ibu, bisa jadi karena suami lupa prioritasnya, marah-marah. Kamu masak yang benar. Padahal masak itu bisa sama
kalau urusan emosi anak harusnya memahami dalam situasi ini emosi anak lebih prioritas. Masak gimana? Oke lah, kalau masak kebutuhan kita, apakah mendingan suaminya masak? Atau yang kedua, apakah jangan-jangan mending order online sekalian membantu tetangga yang mungkin berkekurangan. Jangan-jangan yang dibutuhkan sudah nggak usah masak deh. Kita bikin anak-anak pagi main dulu, olahraga dulu. Jadi kalau kita perhatikan situasi ini kita juga memilih prioritas, termasuk ada pengajaran di sekolah school from home. Di situ kita tidak menekan istri karena kita tahu ada seorang suami yang kadang-kadang menekan istri dan mengatakan, kamu gimana sih? Baru anak 3 aja udah stres. Guru sekolah tuh anaknya siswa banyak nggak kayak kamu. Kita lupa bahwa alih-alih membuat istri merasa termotivasi ini malah menyakitkan. Karena menurut saya memang nggak bisa dibandingkan tanpa bermaksud mengecilkan peran guru sekolah yang sudah hebat. Tapi istri di rumah itu juga nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Satu, guru di sekolah dia kalau udah ngajar, ya fokus ngajar aja, nggak mikirin yang lain. Ya dia ngajar udah punya targetnya. Kalau istri di rumah, ibu-ibu rumah ngajar sambil mikirin, nanti masak apa ya? Oh iya jemuran siapa yang ngangkat? Aduh mana emak sakit lagi, siapa yang minum obatnya? Oh iya belum ngepel lagi, aduh cucian numpuk lagi, gosokan banyak. Jadi banyak dipikirin. Jadi nggak satu poin, ini penting menghargai. Yang kedua, bagaimana saat situasi tersebut, istri juga kalau guru sekolah dia siswa seragam, kelas 4 SD semua, kelas 5 SD semua. Kalau ini enggak, ibu di rumah itu dari TK diajar, SD juga, SMP, ada SMA juga, kan enggak semudah itu. Ya, terakhir juga kalau guru sekolah dia punya namanya alat, perlengkapan lengkap, butuh alat tulis menulis nih ada. Ya kertas warna-warni buat anak mencoret-coret. Oh ya ini ada krayon. Oh mau main bola ada bolanya. Lah kok istri di rumah sebagai guru dia nggak lengkap, mau bikin hiasan nih, hiasan nggak ada, mau ngeprint komputernya rusak. Jadi hargai. Maksud saya sehingga dari sisi ini kita bisa mengambil putusan ketika istri tidak malah merasa tertekan, maka kita tahu bahwa kurikulum itu bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sekolah ketika menargetkan kurikulum ke kita, maka cerdaslah untuk memilah. Jangan ini kayak matematika nggak penting lu pelajari. Mungkin anak-anak belajar survive. Salah satunya mungkin sudah kita masukkan kurikulum kemandirian. Nah kayaknya maaf nih, sama istri bilang, sayang kayaknya anak kita sudah mulai dibagi tugas dan yang nyuci piring siapa, biar kamu nggak yang ngepel siapa, yang kira-kira nanti buka jendela rumah siapa, termasuk yang berkebun. Itu kurikulum juga. Jadi selama ini menganggap itu bukan kurikulum, itu kurikulum. Jadi itu kurikulum yang kita sesuaikan. Nah, kita bisa mengkomunikasikan ke siapa? Ke para guru. Maaf nih Pak, maaf nih Bu, sepertinya saya menghormati kurikulum tapi kayaknya ada beberapa yang nggak bisa kami praktekkan dan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga tentu ingin anak saya dan istri saya tetap bisa belajar. Jadi kayaknya saya yang ini ada yang nggak bisa saya kerjakan, maaf ya. Nggak apa-apa. Saya sendiri selalu melakukan itu karena menurut saya tanggung jawab utama pendidikan itu ada di kita dan ketika kita memanfaatkan sekolah di situasi normal itu karena kita merasa sekolah bisa memberikan. Tapi ketika situasi seperti ini, maka kita bertanggung jawab, yang tahu keadaan anak adalah kita. Di rumah kita, berarti maaf nih, ini enggak dulu nih. Itu yang harus kita pahami. Kesimpulan inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa menjadilah smart parent, yaitu memiliki skala prioritas dan mengatur agar kita tidak membuat akhirnya pasangan kita terzulimi, anak kita terzulimi, sehingga suasana rumah menjadi kacau, ujung-ujungnya main salah-salahan, ujung-ujungnya mutung, ngambek, malah tidak ada keharmonisan. Kita ingin bahwa momentum yang disebut pandemi ini akan menjadi sebuah memorable, yang momen yang mengesankan. Sampai kapanpun anak akan mengenang masa-masa ini dan semakin kuat hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya. Silahkan mungkin kalau ada diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang resen tuh Galaxy J6 tuh siapa? Kami persilakan langsung. Silakan tuh yang di atas, penjual kurma dan madu. Silakan, yang mana dulu? Ya oke. Ya. Penjual kurma. Penjual kurma dan madu. Ya.
Penjual kurma dan madu, tafadhol. Ya, silakan. Jadi unmute. Di-unmute dah penjual kurma dan madu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak? Oh, saya Fauzi Ustaz. Fauzi. Alhamdulillah ya Pak ya, dagangan laris mudah-mudahan, saya doain kurma dan madunya. Amin Ustaz. Amin. Ustaz, ini Ustaz pertanyaannya. Sekarang kan banyak ibadah yang dilakukan di rumah. Kadang-kadang tuh anak masih suka bertanya gitu, kenapa sih itu kan yang corona jauh gitu. Kalau di tempat kita kan nggak ada apa-apa. Itu kenapa kita nggak ke masjid? Kenapa kita nggak tarawih di masjid? Kenapa kita jadi kayak jauhin masjid gitu? Iya. Belum lagi di media ada juga orang yang masih kita anak lihat nih itu yang 11 itu kemarin di sono masih tarawih tuh nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Kalau kita jelasin ini kalau kata MUI kan gini panjang lagi saat itu menjelaskan dengan cara mudahnya gimana Ustaz ya? Iya, benar. Makasih Pak. Siapa tadi ya? Pokoknya penjual kurma dan madu. Iya, Ustaz. Ya. Ntar ada yang bawahnya orang. Satu hal yang memang harus kita pertama kali hargai ketika ada anak yang bertanya, pertama kita apresiasi dulu semangat dia dalam rangka bertanya itu. Jadi kita alih-alih menjelaskan dulu, lebih baik kita mengapresiasi dengan bahasa, Masya Allah, kamu tuh senang ya nak di masjid, itu aja dulu. Ayah senang sekali kamu ingin beribadah di masjid itu, karena anak bertanya dalam itu bisa jadi menunjukkan sedang fase semangat-semangatnya. Yang kedua, mungkin sebelum menjawab pentingnya kita konfirmasi sejauh mana pemahaman anak dengan langsung mengatakan kalau menurut kamu sendiri gimana. Menanyakan ini penting karena kita ingin mengukur pemahaman dia sejauh mana atau benar-benar tidak tahu atau sebenarnya dia sudah tahu ingin berdiskusi atau menguji atau ngetes orang tua. Jadi jangan langsung dijawab. Jadi menurut kamu gimana? Ya kalau menurut aku sih bla 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 bla. Di situ kita bisa jelaskan bahwa kalau terkait dengan kenapa sih misalnya memang mengenai wilayah corona itu kita hanya mengikuti sunnah Rasulullah saja nak. MUI sudah membuat fatwa tentang pentingnya kita lari dari wabah itu, dan itu ya diajarkan Rasulullah seperti larinya seorang dari singa. Kita kan nggak tahu virus itu ada di mana ya, karena virus ini kecil sekali. Memang nggak kelihatan, tapi kan kalau misalnya udah kena baru kita terjadi, sehingga yang kita lakukan bagian dari pencegahan. Dan Islam itu mengajarkan bahwa ya pencegahan itu lebih utama daripada mengobati. Ya al-wiqayah khairu minal ilaj. Pencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah kita mencegah jangan sampai kejadian. Makanya supaya nggak kejadian kita mengikuti fatwa terutama di daerah yang banyak pandemi ya. Kalau jelaskan saja bahwa peraturan MUI sendiri fleksibel, terutama kalau untuk wilayah yang berzona merah maka memang sangat ketat ya, dan Jakarta termasuk zona merah, Depok, Bekasi zona merah. Tapi kalau di luar Jakarta ada MUI-nya juga yang memandang dari sisi realitas. Mungkin tidak ada orang asing yang masuk ke sana dari luar Jakarta dari pandemi, makanya mereka nggak ada masalah. Itu boleh saja kita jelaskan. Tapi intinya apa yang kita lakukan ini insya Allah tidak, yang kita carikan ridha Allah. Allah ridho kalau kita mengikuti ulama, karena ulama warasatul anbiya. Karena beragama itu bukan dengan perasaan tapi dengan ilmu. Dan ulama itu jamak dekatnya alim. Alim itu artinya orang berilmu. Makanya kita mengikuti ilmu saja. Kalau perasaan, ya kalau anak ini sudah ngerti mungkin jelasinnya gini. Kamu tahu nggak mamah itu kalau setiap bulan haid? Logikanya misalnya ketika keluar darah, masa udah keluar darah doang emang lemes masih bisa sholat sih? Kalau pakai perasaan mah pengennya sholat Pak. Kalau pakai perasaan, iya orang kita ini kok bisa orang cuma keluar darah doang. Apalagi maaf ada yang bilang ada yang darahnya bahkan cuma keluar setetes bahkan. Iyalah setetes doang dibersihin doang. Kalau pakai perasaan mah dia bisa sholat. Tapi karena pakai ilmu belum bersih, belum suci, mamnu. Nah, kita kan pakai ilmu. Insya Allah selagi pakai ilmu nggak ada masalah. Nah mungkin hal-hal seperti itu bisa kita jelaskan ke anak kita. Dan intinya
ketika anak mungkin tidak puas, nggak ada masalah. Kita cukup mengapresiasi dan memberikan sentuhan agar dia merasa lebih nyaman dan tenang. Karena mungkin dia merindukan sesuatu, entah mungkin di masjid, dia kangen dengan suasana bersama dengan teman-temannya, dan mungkin suasana Pak Ustadz yang ramah, ya itu yang dia kangeni. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu Baik. lagi mungkin ada satu pertanyaan tadi dari Coba tadi Galaxy Galaxy. Z6 nih. Siapa ya itu? Silakan Pak Galaxy. Udah nyalain belum ya? Sudah di-unmute sih. Sudah di-unmute. Silakan Pak, siapa yang raise hand tadi, angkat tangan? Atau keklik. Ya, atau keklik nggak? Ya sudah, nggak apa-apa. Baik, Ustadz, mengingat juga waktu sudah cukup lewat, jadi jazakallah dari kami, dari jemaah sekalian juga mengucapkan banyak terima kasih untuk tauhid pada hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin, amin. Mohon ditutup dengan doa, Ustadz. Baik, kita tutup majelis kita dan doa bersama-sama untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min syarril asqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bendri. Dan para jemaah sekalian, kami juga informasikan untuk jadwal besok insya Allah akan diisi oleh Ustadz Agung Waspodo dengan tema prinsip menghadapi musibah dan kebijakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Sargo tahun 18 Hijriah. Kemudian hari Rabu Ustadz Ihsan Tanjung bekal takwa di tengah fitnah akhir zaman, dan hari Kamis insya Allah Ustadz Haikal Hasan semangat Ramadan di Corona untuk momentum menjadi pribadi baru. Baik, dari kami akhiri cukup sekian. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.